الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. Sampai di mana? وفي رواية غير الترمذي زيادة احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وفي آخره واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم الموقع هذا ذكره في الإكمال. Alhamdulillah wa syukurillah salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan daripada kitab Bustanul Arifin Al-Imam An-Nawawi di dalam hadis yang ke-25 dari sahabat Abdullah bin Abbas tatkala dia berbonceng dengan Nabi kita Muhammad SAW di dalam untanya. Rasulullah memberikan pesan kepada pemuda Abdullah bin Abbas, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin, wahai pemuda, aku akan berikan ilmu beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, jagalah perintah-perintahnya, jauhkanlah larangan-larangannya. Yahfazka, niscaya Allah memelihara engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, peliharalah Allah di dalam syariatnya, di dalam perintah-perintah salatnya, di dalam segala ibadahnya, yang mana engkau dapati di hadapanmu Allah selalu bersamamu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Tauhid diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas bahwasanya apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberikan lagi bagaimana kehendak Allah yang sudah pasti, keputusan Allah yang sudah tidak berubah, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dar wan nafi' huwa Allah. Yang memberikan madarat adalah Allah, yang memberikan manfaat adalah Allah. Contohkan, wa'lam anna al-ummah lam ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah bahwa sekelompok umat kalau mereka berkumpul akan memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, tidak bisa mereka memberikan manfaat kecuali sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah. Yang memberi manfaat semata-mata Allah. Begitu pula kalau mereka berkumpul akan membuat bahaya kepadamu, madarat kepadamu, segala sesuatu yang buruk, tidak mampu mereka membuat keburukan, kejahatan kepadamu kecuali yang sudah ditulis oleh Allah terhadapmu. Qada dan qadar Allah, bukan yang manusia buat, bukan rencana manusia, bukan keputusan manusia, adalah semata-mata ketetapan Allah. Rufi'atil aqlam, itu semuanya sudah terangkat pena tulisanku. Ya, Allah sudah menulis semuanya, maqadirul khalq, tanda-tanda keputusan waktu dan takdir dan qada manusia semuanya sudah ditulis. Min qabli an nabra'aha, sebelum terjadinya. Jaffatis suhuf, sudah kering halaman lembaran-lembaran daripada Lauhul Mahfuz dengan galam yang sudah terangkat, dan tintanya sudah tidak ada lagi, tidak bisa lagi diulang, sudah tetap dari keputusan-keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di riwayat ini ditambahkan oleh imam yang lain dari selain Imam Tirmidzi, yaitu Imam Tirmidzi di dalam Mustadrak dan Imam Al-Hakim, ya, ihfazillaha tajidhu amamak. Engkau peliharalah Allah di dalam ibadah, di dalam muamalahmu kepadanya, di dalam nusuk, di dalam taat, ya, tajidhu amama. Engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Qiblah, kita muwajah dengan Allah di dalam salat, di dalam ibadah. Segala sesuatu yang terbaik adalah menghadapkan ke diri kita ke kiblat. Disitulah kita bermunajat, disitulah kita istighatsah, ibtihal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allah fil raha, kenallah kepada Allah, ma'rifat yang hakiki, ma'rifat yang wathik, yang kuat, yang percaya kepada Allah fil raha, dikala engkau dalam keadaan leluasa,
di dalam keadaan kendalian, dalam keadaan senang, ya, gembira, nikmat, engkau kenal Allah. Syukuri nikmat, tuangkan di dalam taat, jalankan perintah-perintah Allah, jauhkan maksiat. Itu kenal Allah di waktu senang, di waktu luas, di waktu kaya. Ya'rifka fi syiddah. Jawabannya, nanti Allah akan kenal kepadamu di waktu engkau sulit, di waktu engkau dalam keadaan susah. Allah bantu, Allah tolong, karena engkau kenal kepada Allah. Jalankan nikmat tersebut di dalam keluasan, kegembiraan, kesenangan, kekayaan, di dalam taatillah. Nanti sebaliknya Allah akan membalasmu apabila engkau dalam keadaan syiddah, sulit, fakir dan lain-lainnya. Allah akan kenal kepadamu. Wa'lam anna ma akhtaka lam yusibak. Ketahuilah apa yang tidak buatmu tidak akan kena buatmu. Baik kejahatan, baik rezeki yang bukan buatmu, enggak bisa. Belum dapat, belum kena, belum terima kalau bukan untuk yang ditulis untukmu. Tetapi yang kedua, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa-apa yang akan kena untukmu, engkau akan dapat musibah, yaitu tidak salah pilihan, tidak salah tujuan. Pasti itu sudah tulisan untukmu. Rezeki, penyakit, sehat, apapun keselamatan yang Allah sudah tulis untukmu, engkau dapat. Tapi kalau bukan tulisanmu, nggak bisa, nggak salah. Tentuan Allah, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayatin, dalam akhir hadis ini diriwayatkan, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah kemenangan tersebut, pembelaan tersebut dengan dimulai dengan sabar. Pengorbanan, sabar, nanti mendapatkan bantuan dari Allah. Wa annal faraja ma'al karbi. Kesulitan, genting, dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak ada lagi bantuan, nanti akan menjadi lapang. Akan datang ke lapangan, akan datang keluasan, akan datang jalan keluar dari Allah Subhanahu. Tapi susah dulu, segalanya sulit dulu, genting dulu, sudah ishtad bi azmah dan farij, sudah puncaknya kesulitan, nanti jalan keluarnya terbuka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tungguin di gereja, nanti saya datang ya, saya lagi ngajar. Gereja maksudnya step di depan pengajian gitu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah segala kesulitan itu disudahi dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, la yablughul usr ma'al yusrain, kata Rasulullah SAW. Tidaklah mampu kesulitan itu karena datang kemudahan dua kali. Masya Allah. Ada dua, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali kemudahan. Kalau kita mendapatkan kesulitan, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan-kemudahan, dengan gerakan, dengan ikhtiar, dengan doa, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kesulitan, kesusahan itu diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haditsus sadis wal 20. Masuk ke hadis yang ke-25. Hadis Abdullah bin Umar bin Khattab, dari bapaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kedua-duanya sahabat. Fil iman bil qadar, di dalam betul-betul kepercayaan kepada takdir Allah. Ini satu tauhid, satu ma'rifah, satu keimanan yang hakiki, yakin kepada Allah di dalam segala pasti takdirnya Allah, bikinannya Allah, buatannya Allah, keputusannya Allah, kehendaknya Allah, iradatnya Allah, masyiatnya Allah, iradatnya Allah, dan seterusnya. Bayanil iman al-islam wal-ihsan, bayannya alamatil qiyamah. Jelas, sudah dijelaskan di dalam hadis Jibril tentang rukun agama, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, dan alamat hari kiamat. Dengar diulang lagi oleh beliau, disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim dari Sayyidina Umar,
datang di hadapan Rasulullah SAW. Kami sedang duduk-duduk satu hari bersama Rasulullah. Datang seseorang, putih pakaiannya, bersih bajunya, tidak ada tanda-tanda musafir, dan kami tidak kenal seseorang pun dari dia. Sampai dia datang duduk di hadapan Rasulullah, didekatkan dengkulnya dengan dengkul Rasulullah SAW, sampai ditaruh tangannya di pahanya, dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Beritakan aku dengan agama Islam. Dijawab oleh Rasulullah, tanya lagi. Alhamdulillah, yarhamuni Allah, yahdikumullah, selamat. Rukun Islam yang pertama rukun iman, dan yang ketiga rukun ihsan, dan yang keempat tentang alamat hari kiamat. Beliau singkatkan karena sudah dibahas di dalam hadis yang pertama. Hadhihi al-hadits allati dzakara Syekh Abu Amr bin Salah rahimahullahu taala. Semua ini dari hadis yang mana diriwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Hadis tentang hadis Jibril, sampai guru kita Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait membahas satu kitab namanya Hadis Jibril. Hadis Jibril, hadis rukun iman Islam, rukun iman, rukun ihsan, satu kitab. Ya. Panjang lebar, kupas menjadi dari satu karangan. Ya. Hadis Jibril. Dan begitu juga diteruskan oleh Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur, guru kita di kota Adan, dengan kitab yang mana alamat sa'ah. Hadis yang terakhir, tanda-tanda hari kiamat. Dan 70 tanda-tanda hari kiamat dikupas di dalam kitab tersebut oleh beliau. Nah, itu ulama-ulama, satu hadis bisa dikupas berapa puluh hadis. Masya Allah. Dikumpulkan dari kitab-kitab yang bahas tentang tanda-tanda ciri-ciri hari kiamat. Begitu juga tadi hadis Jibril dikupas tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, dan dengan dalil-dalil ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dari tiang-tiang agama kita adalah kuatkan Islam kita, kuatkan menjalankan daripada syahadat dan salat dan puasa dan zakat dan haji betul-betul dengan dasar syariat Nabi Muhammad, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Dan begitu juga para ulama-ulama, para sahabat, para tabi'in, para pakar-pakar ahli mazhab, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu dasar Islam dengan syariatnya, dengan undang-undang, peraturan dan hukum-hukumnya, dari ibadat, muamalat, munakahat, dan jinayah. Kalau iman tentang tauhid, tentang ilmu, kepercayaan, keyakinan, dan sufiyah dan seterusnya, itu didalami di dalam kitab-kitab sufi, di dalam kitab-kitab tauhid yang menempa tentang makrifat, keyakinan, hakikah iman kita di dalam rukun iman. Yang ketiga rukun ihsan. Terbaiknya di dalam ibadah, sebagus-bagusnya akidah, sebagus-bagusnya ibadah-ibadah sehari-hari, dengan betul-betul kita menghadap kepada Allah, kita niat untuk Allah, ya, dan menghadapkan segala sesuatunya kepada Allah, dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Segala-galanya ihsan yang bagus, persembahkan ibadah kita, sholat kita, zakat kita, harta kita, haji kita, puasa kita dengan yang baik. Nah, itu semuanya tidak dikupas lagi. Dan terakhir rubayan alamatus sa'ah, dan penjelasan tentang ciri-ciri hari kiamat yang tadi sampai ulama berkiprah di dalam kitab-kitabnya masing-masing, kitab-kitab tentang pembahasan ciri-ciri hari kiamat. Imam Ibn Hajar, Imam Al-Jawzi, Imam Al-Qayyim, Imam Qurtubi, karangan-karangannya tentang berita-berita ciri-ciri hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya nanti di dalam kitab-kitab. Dikutipkan oleh Imam Abu Amr ibn Salah. Hadis ini hadis sahih. Beliau Imam Ibnu Salah, salah satu pakar ahli hadis. Ibnu Salah namanya, Ibnu Salah, Muhammad Ibnu Salah, yang mana rujukan mustalahatul ahadis dari Imam Ibnu Salah. Guru kita Buya Imam Al-Maliki, kalau merujukkan hadis sanad daripada ilmu mustalahatul ahadis, tumpuannya, muaranya adalah Imam Amr Ibnu Salah. Mudah-mudahan kita bisa mengamali, mendalami ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu mustalahatul hadis, dan matnul hadis, dan sanadul hadis.
Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم.